Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 Landasan Pendidikan akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan nasional Indonesia Merdeka pada masa liberal terpimpin dan Orde Baru. Disusun oleh saya Ilham Ramdhani dan Ananda Suciaryani beserta ada Dinda Mazaya Fauzan, ada Zahrina Ulia Filzah, dan sama Fitri Sitri Mariam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita check it out. Ya, di sini kita jelaskan dulu mengenai pendidikan. Apa tuh pendidikan? Menurut salah satu tokoh yaitu M.J. Langfeld tahun 1980, pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dewasa untuk membantu mencapai kedewasaan seseorang, terutama anak-anak yang masih belum dewasa. Lalu, terdapat perkembangan pendidikan Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959, di mana pada masa itu kita menyebutnya tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Undang-Undang Dasar menurut demokrasi liberal, pada masa demokrasi liberal yang melaksanakan Undang-Undang Dasar sementara sejak 17 Agustus 1950 dilaksanakan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. UUD 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Konstitusi Sementara Republik Indonesia. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1959 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante tersebut gagal terbentuk karena pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang 1945. Tujuan dan dasar pendidikan tahun demokrasi ini. Sejak tahun 1950, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 yang membahas mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Pasal 3 tercantum bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah airnya. Sistem persekolahan pada demokrasi liberal. Sistem persekolahan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 yang isinya terdapat pada Pasal 6 Ayat 1 yang berisi tentang jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran rendah. Ketiga, pendidikan dan pengajaran menengah. Dan yang terakhir, pendidikan dan pengajaran tinggi. Ada pula Pasal 6 Ayat 2 yang berisi tentang pendidikan khusus untuk yang membutuhkan. Pasal 7 Ayat 1 ada tentang pengajaran dan pendidikan taman kanak-kanak. Pasal 7 Ayat 2 pendidikan rendah untuk menuntun rohani dan jasmani dan kesempatan mengembangkan bakat kesukaan dan memberikan dasar pengetahuan baik lahir dan batin. Ada pula Pasal 7 Ayat 3 pendidikan dan pengajaran menengah yang bermaksud melanjutkan atau meluaskan pendidikan rendah untuk mengembangkan cita-cita. Ada Pasal 7 Ayat 4 yang berisi tentang memberikan kesempatan untuk dapat memberi pimpinan kepada masyarakat. Dan yang terakhir Pasal 7 Ayat 5, pendidikan luar biasa bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Pada tanggal 25 Agustus 1950, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang ikhtisar perubahan sekolah-sekolah dalam tahun pengajaran 1945 hingga 1950.
Pengumuman tersebut adalah yang pertama ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat negeri, yaitu semua sekolah rakyat negeri harus menjadi sekolah biasa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, kelas-kelas pemulihan dibuka untuk murid-murid sekolah rakyat yang tadinya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan kelas-kelas pemulihan ini dibolehkan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan keterangan bahwa setiap kelas mungkin harus dialihkan ke bahasa Indonesia. Yang kedua ada sekolah rakyat partikulir yang terdiri atas 3 jenis ya. Yang pertama bersubsidi, yaitu bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Di samping itu rencana pelajaran sekolah rakyat negeri boleh menambah pelajaran lain dengan persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Yang kedua tak bersubsidi, yaitu bahasa pengantar digunakan sesukanya. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang diwajibkan pengawasan ada pada pemerintah. Yang terakhir ada istimewa, bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah rakyat partikulir ini diperuntukkan bagi anak-anak warga negara Belanda yang bekerja pada pemerintah Indonesia. Sekolah boleh menerima anak-anak warga negara lain. Tunjangan guru berasal dari pemerintah berdasarkan jumlah muridnya. Yang kedua ada sekolah menengah atau middle school. SMP negeri dan middle school partikulir. Yang pertama ada SMP 4 tahun diubah menjadi 3 tahun. Murid-murid kelas 4 yang lulus masuk ke kelas 1 SMA, dan yang murid-murid kelas 4 yang tidak lulus kembali ke kelas 3 SMP. Murid-murid kelas 3 yang menempuh ujian penghabisan SMP 3 tahun, dan sesudahnya masuk kelas 1 SMA, yang tak lulus tetap berada di kelas 3 SMP selama 3 tahun. Murid-murid kelas 3 yang naik ke kelas 4 di daerah-daerah yang digabungkan dengan Republik Indonesia sudah April 1950, disahkan masuk ke kelas 1 SMA dengan percobaan. Jika terbukti, tidak mungkin dikembalikan ke kelas 3 SMP. Yang kedua ada middle school partikulir, yaitu middle school 4 tahun menjadi SMP 3 tahun. Perubahan sesuai dengan perubahan terhadap SMP 4 tahun ditambah dengan pergantian bahasa pengantar. Terus selanjutnya ada WHO, AMS, dan HBS atau MHS. Pertama ada WHO. Peraturan di WHO adalah kelas-kelas WHO menjadi kelas SMA istimewa. Yang kedua, murid kelas 2 pada akhir tahun pelajaran menempuh ujian penghabisan RIS. Dan yang ketiga, murid yang naik kelas 2 masuk ke kelas 3 bersama-sama dengan mereka yang tak lulus. Murid kelas 1 WHO yang tidak naik kelas menjadi kelas 1 SMA. Yang kedua adalah AMS dengan peraturan menjadi SMA, kelas-kelasnya menjadi kelas-kelas SMA yang setingkat. Yang ketiga adalah HBS. Dengan A, Herstal HBS dihapus menjadi SMA B. Dan yang kedua, Konkordante HBS menjadi usaha partikulir. Perubahan Herstal HBS menjadi SMA B sebagai berikut. Murid-murid HBS yang naik ke kelas 5 masuk ke kelas 3 SMA. Dan murid-murid yang naik kelas 4 masuk ke kelas 2 dengan ujian ilmu pasti, alam, dan kimia. Kemudian ditambah dengan keterangan ujian bahwa ini dapat dilakukan sesudah dicoba 3 bulan di kelas 2. Dan yang keempat adalah MHS menjadi SEM. Dengan peraturan kelas 4 menjadi kelas 2 SEM, dan kelas 5 menjadi kelas 3 SEM. Dan yang keempat adalah OUUO, NS, dan KS. OUUO di 2 tahun dimaksudkan dalam SGB dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, murid-murid kelas 2 yang lulus ke praktek 10%, pilihan ke SGB kelas 3. Yang kedua adalah yang naik ke kelas 2 masuk SGB kelas 2,
Dan yang terakhir yang naik kelas masuk SGB kelas 1. Yang kedua adalah NS 2 tahun. Dasar SM 2 tahun menjadi SGB. Kelas adalah sebagai berikut. Kelas 2 yang lulus ke praktek, yang tak lulus masuk SGB kelas 4. Yang kedua, kelas 1 yang naik ke kelas masuk SGB kelas 4, yang tak naik masuk SGB kelas 2. Yang ketiga adalah Neo KS menjadi SGA. Dan yang kelima ada SPTK, ST atau MTS. Dengan peraturan yang pertama, SPTK menjadi SPTK biasa yang ditambah dengan pelajaran ilmu pasti. Yang kedua, ST menjadi ST hanya persesuaian bahasa dan rencana pelajaran. MTS, yang ketiga, MTS menjadi STM dengan catatan STM federal yang 4 tahun dijadikan 3 tahun, STM RI yang 3 tahun mungkin akan dikembalikan ke 4 tahun. Yang keenam ada SD1, SD2, dan SD3. Dengan peraturan SD1 menjadi 3 tahun, SD2 dibagi menjadi 2. Yang pertama, murid kelas 1 naik ke kelas 2 boleh menempuh ujian penghabisan SD yang tak lulus dan tak menempuh ujian masuk ke kelas 3 SD. Kelas yang kedua ada kelas 2, itu tidak ada peraturannya. Dan yang ketiga ada SD3 menjadi SEM. Yang ketujuh adalah SKG, SPNS, atau GOSFO. Dengan peraturan sebagai berikut. SKG dan SPNS menjadi 2 tahun menjadi SKP 3 tahun. Murid-murid SKG kelas 1 yang naik ke kelas 2 masuk ke kelas 2 SKP. Dan yang ketiga, murid-murid SKG kelas 2 yang tak ada kemungkinan untuk masuk kelas 3 SKP yang tak lulus masuk kelas 2 SKP. Dan yang keempat, GOSFO diubah menjadi SGKP. Yang keempat ada penyelenggaraan kewajiban. Persiapan kewajiban belajar pada tahun 1950 dalam rangka pendidikan dan pengajaran untuk semua warga negara disiapkan suatu rencana 10 tahun kewajiban belajar yang dimulai dengan mengadakan daerah percobaan di kabupaten dan Kabupaten Jepara. Pada tahun itu juga untuk kepentingan pelaksanaan kewajiban belajar diselenggarakan kursus pengajar untuk kursus pengantar ke kewajiban belajar. Dengan lama belajar 4 tahun, tetapi sesudah 1 tahun calon-calon disuruh mengajar sambil belajar melalui kursus tertulis. Pada tahun 1953, kursus ini dijadikan SGB di samping KPK PKB. Pendidikan guru terdiri atas yang pertama adalah guru sekolah B atau SGB, dan Sekolah Guru Pendidikan Jasmani atau SGPD dengan lama belajar 4 tahun untuk mendidik guru SD, Sekolah Guru Taman Kanak-kanak atau SGTKI, dan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau SGPLB. Yang kedua adalah Sekolah Guru A atau SGA, dan Pendidikan Sekolah Guru Lanjutan atau PGSLP untuk mendidik guru SMP SGB ST. Pada tahun 1954, Sekolah Guru Kepandaian Putri, SGKP, dan Sekolah Guru Pendidikan Teknik. Yang ketiga ada Kuras B1 dan B2 untuk mendidik guru SMA, SGA, SGPD, STM, atau SEMEA pada tahun 1954. Pada tahun 1954 didirikan perguruan tinggi di Bandung, Malang, dan Batu Sangkar. Selanjutnya ada PP nomor 65 tahun 1951, dikeluarkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian daripada urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran, kebudayaan kepada provinsi. Peraturan pemerintah ini antara lain menetapkan yang pertama, tugas dan kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah rendah kecuali sekolah rakyat. Yang kedua, ada tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah rendah partikulir
Dan yang ketiga, sekolah-sekolah rendah dengan segala urusan mengenai penyelenggaraannya. Dan yang keempat, tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan urusan-urusan mengenai yang pertama, pendirian dan penyelenggaraan kursus-kursus pengetahuan tingkat B dan C, dan memberikan subsidi kepada kursus-kursus partikuler semacam itu. Dan yang kedua, perpustakaan rakyat tingkat menengah dan atas. Ketiga, pendirian dan penyelenggaraan kursus pengajaran kewajiban belajar. Yang keempat yang kelima ada tugas menjadi penghubung antara pemerintah dan gerakan pemuda, dan yang terakhir tugas untuk memimpin dan memajukan kesenian daerah. Yang dimaksud dengan sekolah rendah dalam peraturan ini adalah sekolah yang memberikan pelajaran umum tingkat rendah, seperti tersebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1950 nomor 4 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran termasuk sekolah rendah untuk warga negara Indonesia, keturunan asing pasal 2. Dalam urusan yang dimaksud dalam pasal 2 ini tidak termasuk yang pertama pengawasan atas isi dan jalannya pelajaran, yang kedua pimpinan teknis, yang ketiga hak untuk menetapkan, mengubah, atau menambah rencana pelajaran, isi dan tujuan urusan, dan yang keempat hak untuk menetapkan kitab-kitab pelajaran, yang kelima urusan sekolah konkordan, yaitu sekolah untuk bangsa Belanda, bukan untuk warga negara Indonesia, yang sistemnya menyerupai sistem di negeri Belanda. Yang keenam, hal untuk menetapkan liburan ada dalam pasal 1 ayat 1. Yang C ada pendidikan agama. Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan Menteri Agama nomor 1967 Kap tanggal 16 Juli 1951 yang antara lain menetapkan pasal 1, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2, pasal 3, pasal 4 ayat 1 hingga pasal 4 ayat 3, dan yang terakhir pasal 5 ayat 1 hingga pasal 6 ayat 1. Dalam hal itu wajib memahami bahwa kuasa tertinggi di sekolah ada pada kepala sekolah, ada pada dan yang keempat ada pendidikan masyarakat. Tenaga yang bekerja dalam bidang pendidikan masyarakat pada mulanya adalah guru-guru sekolah. Untuk menambah tenaga pendidikan masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, maka didirikan beberapa jenis kursus pusat latihan. Sebagai berikut, yang pertama kursus pengasuh pendidikan masyarakat, yang kedua kursus penjenjang pendidikan masyarakat, yang ketiga kursus penilik pendidikan masyarakat, dan yang keempat pusat latihan pendidikan masyarakat. Yang kelima ada partisipasi pendidikan swasta. Pada tahun 1950 didirikan Majelis Pusat Pendidikan Kristen, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia. Lembaga pendidikan Katolik pun berkembang dengan pesat dalam rangka mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Sekolah swasta bermunculan. Di samping mendirikan sekolah-sekolah agama, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah umum seperti TK, sekolah rakyat, SMP, SMA, SGB, SGA, SKP, dan SMEP. Hal ini sama dilakukan pula oleh Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1959 sampai 1965, yaitu demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Demokrasi Terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku setelah mengganti Undang-Undang Dasar sementara melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Namun, dalam kenyataannya, sila-sila tersebut sering tidak sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan contoh rumusan yang tercantum dalam dasar dan asas sistem pendidikan nasional yang terdapat dalam konsepsi sistem pendidikan nasional untuk menyempurnakan konsep pendidikan Pancasila Pancawarda. Tujuan dan dasar pendidikannya secara formal, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, yaitu manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dalam Tab MPRS nomor 11, garing MPRS, garing 1960,
Tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama, antara lain dinyatakan politik dan sistem pendidikan nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi, agar melahirkan warga negara yang berjiwa Pancasila. Ketiga, sistem persekolahan. Pada demokrasi terpimpin, gagasan-gagasan baru tentang sistem pendidikan nasional muncul dan terkristalisasi dalam usul yang disusun setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional. Gagasan-gagasan yang diusulkan tentang pendidikan nasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan nasional merupakan pendidikan bangsa, yaitu pendidikan yang mempertimbangkan dan membangun suatu bangsa supaya berdiri sendiri atas tanggung jawab sendiri dan dapat menyelesaikan revolusinya di dalam maupun di luar. Yang kedua, pendidikan nasional Indonesia merupakan pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang berpancasila dan melakukan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia, dan merealisasikan ketiga kerangka tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan manipul yaitu NKRI. Yang ketiga, sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang baik terdiri atas unsur-unsur. Yang pertama, dasar atau asas pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, moral. Yang keempat, pengembangan pokok pendidikan nasional. Yang kelima, pengembangan khusus. Yang keenam, pelaksanaan pendidikan nasional. Yang ketujuh, politik pendidikan nasional. Kedelapan, struktur perguruan atau persekolahan dalam rangka pendidikan nasional. Yang kesembilan, ada kurikulum perguruan atau persekolahan. Yang ke-10 ada metodik perguruan atau persekolahan dalam rangka pendidikan nasional. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka diusulkan struktur persekolahan yang terdiri atas taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, Sabta Usaha Tama. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi yang disebut Sabta Usaha Tama yang terdiri atas penertiban aparatur dan usaha Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, menggiatkan kesenian dan olahraga, mengharuskan usaha halaman, mengharuskan penabungan, kemudian mewajibkan usaha koperasi, mengadakan kelas masyarakat, dan membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas. Yang kedua ada Pancawardhana. Pada tanggal 10 Oktober 1960 ditetapkan 5 pokok perkembangan yang terdiri atas yang pertama ada perkembangan cinta bangsa dan tanah air, selanjutnya ada inteligensi, lalu emosional atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, kemudian kerajinan tangan dan jasmani. Yang ketiga, ada Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah dan Perkumpulan Orang Tua Murid dan Guru atau POMG, yang mana keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 5843, garing Kap Jakarta 6 Desember 1954 menetapkan bahwa yang pertama, guru mewujudkan dan memelihara hubungan erat antara orang tua murid dan sekolah. Yang kedua, ada mengadakan pertemuan antara lain orang tua murid dan guru-guru membicarakan hal yang berkaitan dengan sekolah. Yang ketiga, ada menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan sekolah, murid, dan guru. Yang keempat, ada segala sesuatu yang dilaksanakan oleh panitia hanya semata-mata sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, ada panitia tidak berhak mencampuri urusan pimpinan sekolah. Dan yang keenam, ada pada pertemuan didirikan suatu perkumpulan yang mengikat orang tua murid dan guru yang disebut POMG. Selanjutnya yang keempat ada pendidikan masyarakat. Berdasarkan surat keputusan Menteri PP dan K nomor 4223 garing Kap garing 1951, Jawatan Pendidikan Masyarakat bertugas yang pertama merencanakan, memimpin, menggiatkan dan mengawasi pemberantasan buta huruf, yang kedua mengawasi kursus, yang ketiga mengusahakan buku-buku untuk mengisi perpustakaan rakyat,
Yang keempat ada mengikuti dan membantu perkembangan gerakan pemuda. Kemudian yang kelima mengusahakan buku-buku pimpinan dan pelajaran untuk memberantas buta huruf. Selanjutnya ada memimpin dan mengawasi pendidikan jasmani di luar sekolah, menyelenggarakan kursus kader untuk pendidikan masyarakat, memajukan pembantu gerakan kepanduan, dan membantu inisiatif masyarakat untuk kemajuan kaum wanita. Yang kelima ada perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang perguruan tinggi ditetapkan yang diundangkan di Jakarta 14 Desember 1961 antara lain A. Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tinggi menengah. Yang B. Penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan oleh pemerintah dan badan hukum swasta. Yang C. Bernegosiasi bagi mahasiswa. Dan yang D, PT dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, dan lain-lainnya. Yang keenam ada kurikulum. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum SD. Selama demokrasi terpimpin, mengalami perubahan pada tahun 1964 yang dilaksanakan pada tahun 1965. Sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang mana kurikulumnya sebagai berikut. Yang pertama ada wadana perkembangan moral, yang kedua perkembangan kecerdasan, yang ketiga emosional, empat keprigelan, dan yang kelima perkembangan jasmani. Selanjutnya kurikulum SMP. Kurikulum SMP pada tahun 1962 disebut kurikulum SMP Gaya Baru dengan sebagai berikut, yaitu ada kelompok dasar, kelompok cipta, kelompok rasa atau karsa, dan krida. Nah, yang ketiga ada kurikulum SMA. Pada zaman demokrasi terpimpin, SMA dibagi atas 3 bagian. Yang pertama kurikulum bagian A, yaitu bahasa atau sastra. Yang pertama ada bagian pokok, mencakup mata pelajaran bahasa dan kesusastraan Indonesia. Yang kedua ada penting, mencakup pelajaran sejarah kesenian, kebudayaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga pelengkap, mencakup aljabar, ilmu kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya ada kurikulum bagian B, yaitu ilmu pasti dan alam. Untuk bagian pokoknya mencakup aljabar, ilmu ukur sudut, dan lain sebagainya. Yang bagian penting mencakup bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pelengkap mencakup bahasa Jerman, Prancis, sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian pada SMA ada kurikulum yang ketiga, yaitu bagian ekonomi. Untuk pokoknya mencakup tata negara dan kewarganegaraan, tata hukum, tata ekonomi, dan lain sebagainya. Yang bagian penting mencakup tata buku, pengetahuan dan hitung, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Dan bagian pelengkap mencakup bahasa Jerman, Prancis, aljabar, menggambar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kurikulum sekolah keguruan, yang awalnya SGA diubah menjadi SPG, yaitu Sekolah Pendidikan Guru, dan SPGD diubah menjadi SGO, Sekolah Guru Olahraga. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1966 sampai 1969 atau masa Orde Baru. Undang-Undang Dasar pada masa Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pelaksanaannya dilengkapi dengan 24 ketetapan MPRS, 1 resolusi MPRS, dan 1 keputusan MPRS tahun 1966. Selanjutnya ada tujuan dan dasar pendidikan. Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi melalui TAP MPRS nomor 22 MPRS 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Ada 7 pasal dalam peraturan ini. Beberapa di antaranya ada dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila dalam pasal 2, dan tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 3. Untuk mencapai dasar dan tujuan tersebut, isi pendidikan adalah sebagai berikut: mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta membina dan memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Sistem persekolahan. Struktur persekolahan pada dasarnya masih tetap mengikuti struktur lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, yang mana isi dari Undang-Undang Nomor 12 tersebut adalah tujuan pendidikan dan pengajaran, dasar pendidikan dan pengajaran, bahasa, jenis pendidikan, pendidikan jasmani, kewajiban belajar, mendirikan dan menyelenggarakan sekolah, sekolah partikulir, tentang guru, tentang murid, pengajaran agama di sekolah negeri, pendidikan campuran dan pendidikan terpisah, serta tentang uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran. Sedangkan pokok Undang-Undang Nomor 22 yaitu berisi tentang perguruan tinggi. Penyempurnaan kurikulum. Kurikulum SD. Kurikulum SD 1964 diubah menjadi Kurikulum SD 1968 yang berlaku pada tahun 1968. Adapun prinsip umum pelaksanaan dari pendidikan nasional Pancasila menganut prinsip-prinsip integritas, kontinuitas, dan sinkronisasi. Adapun landasan ideal yang mencakup 3 ketentuan pokok, yaitu dasar pendidikan nasional adalah falsafah Pancasila, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati, dan isi pendidikan nasional terdiri atas 3 hal, yaitu mempertinggi budi mental pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Prinsip umum pembinaan kurikulum mencakup 3 hal, yaitu kriteria pemilihan bahan atau isi kurikulum, prinsip-prinsip didaktik dan metodik, dan sistem evaluasi yang menyeluruh, kontinu, dan objektif. Adapun prinsip-prinsip pendidikan sekolah dasar mencakup 2 hal, yaitu tujuan pendidikan sekolah dasar dan garis-garis besar kurikulum sekolah dasar yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pembinaan jiwa Pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan khusus. Adapun azas didaktik metodik sekolah dasar, uraiannya sama dengan tercantum dalam Kurikulum SD 1964. Kurikulum SP atau Kurikulum SMP Gaya Baru disempurnakan 7. Adapun struktur dari Kurikulum SMP 1967, yaitu kelompok pembinaan jiwa Pancasila yang memiliki fungsi mempertinggi moral Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta membina jasmani dan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan olahraga. Yang kedua ada kelompok pembinaan pengetahuan dasar, memiliki fungsi mengembangkan akal pikiran untuk mengenal lingkungan dan hukum-hukum alam, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan dapat melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, ilmu aljabar, ilmu ukur, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, dan menggambar. Yang ketiga ada kelompok pembinaan kecakapan khusus yang memiliki fungsi membina keterampilan praktis yang berguna bagi siswa untuk bekal hidup di masyarakat. Mata pelajarannya administrasi, kesenian, karya, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya ada kurikulum SMA. Kurikulum SMA disempurnakan pada tahun 1968. Tujuan dari pendidikan SMA adalah 1. Membentuk manusia Pancasila sejati, 2. Mempersiapkan anak didik untuk memasuki perguruan tinggi maupun memberikan dasar keahlian umum kepada anak didik sesuai dengan bakat dan minat. Adapun penjurusan dalam
sekolah menengah atas berjurusan, yaitu jurusan sastra sosial budaya dan jurusan ilmu pasti pengetahuan alam. Jurusan ini harus diselenggarakan oleh semua SMA tanpa terkecuali, dan penjurusan ini dimulai sejak kelas 2. Adapun susunan kurikulum dari pendidikan SMA. Yang pertama ada kelompok pembinaan jiwa Pancasila, yang kedua ada kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan khusus. Penyempurnaan kurikulum sekolah kejuruan. Pada tahun 1967 disusun kurikulum baru yang disebut kurikulum 1968. Adapun karakteristik dari kurikulum sekolah kejuruan yaitu tujuan pendidikan adalah agar siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Titik berat ditekankan pada materi pelajaran, orientasi pengajaran pada guru, artinya guru yang aktif dan siswa yang pasif. Pada umumnya, komunikasi pengajaran hanya satu arah dan organisasi kurikulum bervariasi antara satu jenis sekolah dengan jenis sekolah kejuruan lainnya. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan pada masa pembangunan jangka panjang 1 pada tahun 1969 atau 1970 sampai 1993 atau 1994. Undang-Undang Dasar pada masa ini sesuai dengan garis-garis besar haluan negara yang terdiri dari TAP MPRS sebagai berikut, yaitu TAP MPRS RI nomor 41 MPRS 1968, TAP MPR RI nomor 4 MPR 1973, TAP MPR RI nomor 2 MPR 1978, TAP MPR RI nomor 4 MPR 1983, TAP MPR RI nomor 2 MPR 1988. Adapun tujuan dan dasar dari pendidikan ini terdapat dalam beberapa TAP MPR RI. Yang pertama ada TAP MPR RI nomor 4 MPR 1973, TAP MPR RI nomor 2 MPR 1978, TAP MPR RI nomor 4 MPR 1983, TAP MPR RI nomor 2 MPR 1988. Selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan. Ada beberapa upaya peningkatan mutu pendidikan pada masa PJP 1, antara lain pengadaan alat pendidikan untuk SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, sekolah keguruan, dan untuk jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, pengadaan buku pelajaran SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, sekolah keguruan, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, ada pengadaan dan peningkatan mutu tenaga pengajar yang meliputi pengangkatan guru dan penjaga sekolah dan penataran guru SD, pengangkatan dan penataran guru SMP dan SMA, pengangkatan dan penataran guru sekolah keguruan, pengangkatan dan peningkatan tenaga dosen. Perubahan kurikulum. Terjadi 3 kali perubahan. Kurikulum yang pertama 1968 berorientasi pada bahan atau materi pelajaran. Yang kedua, kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan pendidikan dan menekankan CBSA dan konsep belajar tuntas. Yang ketiga, ada kurikulum 1984. Terdapat program inti dan program pilihan. Serta yang terakhir, pelita 1, penyempurnaan sistem sekolah kejuruan dan peningkatan mutu pendidikannya. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang presentasinya. Terima kasih bagi yang mau bertanya. Gimana teman-teman?
Ya, cukup sekian saja. Iya, boleh sekian saja. Nanti yang mau bertanya boleh lewat chat ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.